Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim, meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat buat diri kita dan orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Pada kesempatan yang lalu, kita sedang membahas nikmat Allah. Meskipun kalau kita uraikan seluruhnya, tidak mungkin kita bisa dapat menguraikan atau menghitung nikmat Allah tersebut. Tapi arti dan cara bersyukur itu yang sudah kita sebutkan di dalam kesempatan yang lalu ada 6. Yang pertama, kita menyadari bahwa semua nikmat yang kita terima ini, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita sadari betul. Yang kedua, kita harus merenungkan sebelum kita mendapat nikmat itu. Jadi kalau kita tadinya miskin, kemudian Allah anugerahkan kepada kita kekayaan, nah kita harus merenungi ketika kita miskin dulu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus peduli kepada orang-orang senasib dengan kita. Ketika kita sedang miskin, dulu kita berada di kampung, maka ketika kita sudah kaya, maka kita harus peduli kepada mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di kampung itu. Dan yang keempat, yang harus kita sampaikan, yaitu ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat ini, yang kita harus syukuri semuanya dengan paling tidak mengucapkan Alhamdulillah itu. Nah, kemudian yang kelima, yaitu kita harus memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah yang memberinya. Jadi nikmat itu harus kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah, jangan dipakai atau disia-siakan. Dan yang keenam, jangan sampai nikmat itu kita gunakan untuk maksiat atau perbuatan yang sia-sia. Itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita sudah sebutkan di kesempatan yang lalu. Dan kita sudah bahas bagaimana kita cara menyadari nikmat Allah itu yang ada pada diri kita maupun yang ada di luar diri kita. Nah, pada kesempatan dalam rangka kita agar kita menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita ambilkan contoh. Yang pertama ingin saya sampaikan contoh
yang ada di dalam Al-Quran, yaitu cara bersyukur Nabi Daud mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Nah, bagaimana cara bersyukur Nabi Daud itu? Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita dianjurkan supaya mengikuti cara bersyukur Nabi Daud. Di Quran surat 34 ayat 13, Allah menyebutkan di ujung ayatnya itu, "I'malu ala Dawuda syukra." Jadi kita diperintahkan, "I'malu, bekerjalah kalian ala Dawuda, keluarga Daud, wahai keluarga Daud, syukra, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, itu Nabi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja sebagai wujud syukur keluarga Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana cara bersyukur Nabi Daud itu? Hadirin jamaah pengajian Al-Ibtiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi cara bersyukur Nabi Daud itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat 34 ayat 13 tadi, "I'malu ala Dawuda syukra." Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita coba uraikan apa wujud syukur Nabi Daud itu dan keluarganya. Yang pertama, Nabi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Jadi Nabi Daud itu dia sebagai raja, tapi dia tidak mendapatkan gaji atau dia tidak mengambil gaji dari jabatannya sebagai raja. Jadi dia punya jabatan raja, tapi dia tidak mengambil gaji, tidak mengambil upah dari jabatannya sebagai raja. Tapi dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Nah, bagaimana kerja Nabi Daud itu? Kerja Nabi Daud itu dia membuat barang-barang yang terbuat dari logam. Karena besi itu di tangan Nabi Daud itu seperti adonan tepung. Kalau ibu-ibu membuat kue, misalnya buat apa? Buat kroket misalnya gitu, atau buat kue yang lain, misalnya buat kue kuping gajah misalnya, atau membuat risol, atau membuat apa yang pakai tepung itu, maka atau buat roti misalnya. Nah, tepung itu ketika dibuat adonan itu seperti besi itu kan keras sebenarnya, tapi di tangan Nabi Daud itu besi itu seperti tepung, seperti adonan tepung. Jadi dia membuat apa saja Nabi Daud itu bisa. Nah, jadi misalnya Nabi Daud membuat pedang, jadi tidak perlu ditempa lagi, tidak perlu dibakar lagi itu besi, tidak perlu dipukul-pukul lagi, ya, tidak perlu, karena besi itu di tangan Nabi Daud seperti adonan tepung. Jadi dia lunak di tangan Nabi Daud itu. Itulah salah satu mukjizat dari Nabi Daud. Besi di tangan beliau lunak seperti tepung. Nah, itu di mana tercantum itu bahwa besi itu lunak di tangan Nabi Daud? Itu ada di Quran surat 34 ayat 10. Jadi alanna lahul hadid. Jadi besi itu di tangan Nabi Daud lunak, itu Allah berikan karunia seperti itu kepada Nabi Daud. Nah, dari situlah Nabi Daud bisa membuat peralatan perang, membuat rompi perang, atau membuat pedang, membuat pisau, atau membuat peralatan dapur dan keperluan-keperluan lain yang terbuat dari besi. Nah, itu Nabi Daud membuat seperti itu kerjaannya. Dengan begitu dia bisa mendapatkan upah dari yang dia buat itu. Nah, dari situ dia mendapatkan
uang. Jadi dengan kerja begitu Nabi Daud mendapatkan uang. Jadi Nabi Daud mendapatkan uang itu, mendapatkan penghasilan itu bukan dari jabatannya sebagai raja, gitu ya. Nah, itu harus kita sadari. Kalau kita sekarang punya jabatan, punya posisi penting dan dapat gaji besar, maka ingatlah bahwa Nabi Daud itu sebagai raja, dia tidak mengambil gajinya. Jadi kalau kita sekarang sebagai pimpinan di salah satu negara atau di satu tempat, maka hendaklah kita boleh juga mengambil hasilnya dari situ, tapi jangan lupa untuk membayar zakatnya dan sedekahnya. Itu yang harus kita ingat. Karena Nabi Daud tidak mengambil gaji dari jabatannya. Itu yang pertama. Jadi Nabi Daud diperintahkan untuk bekerja, untuk mendapatkan upah. Dan yang kedua, Nabi Daud itu setelah mendapatkan upah, mendapatkan uang, dia mencari orang untuk dia bersedekah. Jadi Nabi Daud itu setiap hari dia selalu bersedekah. Itu kehebatan Nabi Daud. Makanya kekayaannya melimpah ruah, karena dia setiap hari tidak lupa untuk bersedekah. Bahkan pagi-pagi dia sudah meluangkan waktu untuk bersedekah dengan harta yang dia miliki dari hasil kerjanya. Gitu. Jadi kita kalau disuruh ngurus masyarakat, bukan uang hak masyarakat itu yang kita ambil, tapi bahkan kita sendiri bekerja untuk kemakmuran masyarakat itu. Jadi kita tidak ngambil gaji dari situ. Nah, itu cara bersyukur Nabi Daud yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi dia tidak mengambil gaji dari jabatannya. Yang kedua, dia selalu bersedekah. Hadirin jamaah pengajian Al-Hizbiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Cara bersyukur Nabi Daud yang ketiga, yaitu dia selalu membaca Mazmur atau membaca Zabur. Jadi dia setiap hari selalu baca Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi tidak ada hari tanpa baca Zabur. Kalau kita sekarang baca apa? Kita ya harus baca Quran gitu. Kita baca Quran, kita pahami, kita baca Quran dengan baik dan benar. Kemudian kita coba pahami isinya. Dan kita amalkan apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran itu semampu kita. Nah itu, jadi Nabi Daud itu bersyukurnya ada 3 kita sebutkan. Yang pertama, dia sebagai raja tidak mengambil gaji. Kemudian yang kedua, dia bekerja untuk mendapatkan upah, yaitu membuat baju-baju besi tadi atau membuat alat-alat yang dari besi tadi. Dan yang ketiga, dia selalu bersedekah. Dan yang keempat, dia selalu membaca Mazmur atau Zabur. Kalau kita sekarang ya baca Quran gitu. Itu. Dan yang kelima, syukur Nabi Daud itu dia selalu puasa. Bagaimana puasa Nabi Daud itu? Dialah puasa yang manusia yang paling banyak di dunia ini. Karena bagaimana puasanya? Dia cara puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak gitu ya. Jadi puasa Nabi Daud itu selama setahun itu 6 bulan dia puasa. Kalau kita sekarang kan cukup 1 bulan, itu yang wajib ya, 1 bulan. Kalau Nabi Daud tidak. Jadi selama 6 bulan. Karena 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jadi kalau hari Senin dia puasa, maka hari Selasa dia tidak puasa. Hari Rabu dia puasa lagi. Hari Kamis tidak puasa. Hari Jumat puasa lagi. Dan seterusnya begitu. Jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jadi kalau 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, maka 6 bulan lah dia puasa.
Itu jadi paling banyak puasanya manusia ini adalah puasa Nabi Daud. Maka disunahkan kalau kita bisa melaksanakan, disunahkan untuk mengikuti puasa Nabi Daud. Gitu. Sepanjang hidupnya Nabi Daud seperti itu. Nah, itu cara bersyukur Nabi Daud yang ke-5. Maka kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi itulah cara bersyukur Nabi Daud. Adapun cara bersyukur Nabi Daud yang ke-6 adalah beliau sholat malamnya sangat kuat. Jadi paling tidak sepertiga malam terakhir itu dia gunakan untuk sholat, memuji Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sepertiga malam itu. Jadi Nabi Daud ini merupakan teladan kita juga, gitu, supaya kita bisa mensyukuri apa yang Allah nikmatkan kepada kita. Makanya itu kehidupan Nabi Daud itu sangat berkah. Terlihat dari mana? Dari anaknya, yaitu Nabi Sulaiman, yang Allah anugerahkan berbagai nikmat yang sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada bapaknya, daripada Nabi Daud. Insya Allah di kesempatan mendatang kita akan bahas tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman dan bagaimana Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat tersebut. Nah itu cara syukur Nabi Daud. Berarti ada 6 tadi ya. Jadi jangan sampai lupa supaya kita bisa bersyukur seperti syukurnya Nabi Daud. Yang pertama, dia sebagai raja tidak mendapat atau mengambil gaji dari posisi jabatannya sebagai raja. Yang kedua, dia mendapatkan hasil untuk dimakan dan untuk dinikmati dalam hidupnya, dia bekerja. Nah, kemudian yang ketiga, dia suka bersedekah, gemar bersedekah. Dan yang keempat, dia selalu membaca Zabur atau Mazmur. Karena itu suara beliau sangat bagus kalau beliau membaca Zabur atau Mazmur itu. Dan insya Allah nanti kalau kita di surga itu kita bisa mendengarkan bagaimana merdunya suara Nabi Daud ketika beliau membaca Mazmur atau Zabur itu. Dan yang ke-5 itu dia sholatnya sangat kuat ketika malam tiba, gitu ya. Sepertiga malam digunakan untuk sholat. Itu beberapa cara bersyukur Nabi Daud. Ya, jadi ada 6 itu tadi cara bersyukur Nabi Daud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun bersyukur kita ini sangat sedikit juga, gitu ya. Makanya ada ungkapan Sayyidina Ali, ungkapan Sayyidina Ali itu, Subhanaka ma zakarnaka ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat berzikir kepadamu dengan sebenar-benarnya zikir. Ampuni kekurangan zikir kami ya Allah. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat beribadah sebenar-benarnya ibadah. Ampuni kekurangan ibadah kami ya Allah. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat bersyukur kepadamu dengan sebenar-benarnya syukur. Ampuni kekurangan syukur kami ya Allah.
Subhanaka ma'ala sa'anuk. Maha suci Engkau ya Allah, betapa tinggi kedudukanmu. Itulah ungkapan Sayyidina Ali, cara bersyukur. Jadi dia merasa syukur beliau sangat kurang. Subhanaka ma'ala sa'anuk. Subhanaka ma syukrika ya Allah. Engkau telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kami ya Allah. Kami tidak dapat bersyukur sebagaimana yang Kau harapkan. Itulah cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan hati kita dan pikiran kita sehingga lidah kita bisa mengucapkan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Kalau dengan amal kita tidak mungkin, itu hanya sebagai pancingan saja. Tapi nanti insya Allah kita akan masuk surga bersama-sama dari karunia Allah yang berupa rahmatnya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.